في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang Ia berikan kepada kita, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis, di mana kita akan memasuki bab yang ketujuh dengan judul pengertian hadis. Hadis adalah sebuah pedoman hidup bagi seorang muslim. Ia adalah pedoman kedua setelah Al-Quran, dan hadis adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya berisi ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mempelajari hadis, otomatis kita mengenali bagaimana tata cara ibadah yang benar, bagaimana tata cara muamalah yang benar, bagaimana tata cara amalan-amalan ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita menjadikan potretan kehidupan kita, cerminan kehidupan kita, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadikan kehidupannya sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia akan dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ia menjadi muslim yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, cerminan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari hadis supaya kita hidup tenang dan selamat baik dunia maupun di akhirat. Namun apakah pengertian hadis itu sendiri? Ya, maka untuk kali ini kita akan mempelajari apa pengertian hadis secara bahasa dan secara istilah. Pengertian hadis, kata al-hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis yang bermakna pembicaraan. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat-sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengertian hadis baik secara bahasa maupun secara istilah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis merupakan kumpulan catatan yang berisikan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan
dan menyetujui apa-apa yang dilakukan para sahabat pun saling menceritakan perihal sifat-sifat beliau. Hal inilah yang menjadi isi atau kandungan hakiki hadis. Terkadang pula Rasulullah mengucapkan sesuatu tetapi ucapannya tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan seperti ini dinamakan hadis qudsi, yaitu perkataan yang diriwayatkan oleh beliau langsung dari Allah. Artinya ketika kita melihat di dalam sebuah hadis, kemudian Rasulullah SAW menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan biasa bunyian fi ma yarwihi an rabbi azza wa jalla, maka itu adalah bagian daripada hadis qudsi, ya. Dan hadis qudsi disebut juga dengan hadis ilahi, ya. Baik. Kita lihat di sini perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Ya, kita lihat di sini apa perbedaan hadis qudsi dan Al-Qur'an, ya. Baik. Adapun Al-Qur'an, pertama ialah kalamullah. Dan yang kedua, semuanya wajib diterima karena diriwayatkan secara sahih, ya. Al-Qur'an semuanya diterima, ya. Tidak ada istilahnya Al-Qur'an dhaif, lemah dan lain sebagainya, ya. Al-Qur'an diturunkan secara mutawatir, ya. Karenanya apa yang di dalam Al-Qur'an itu wajib kita terima semuanya. Beda kalau sekiranya ada orang yang menambah-nambah Al-Qur'an, maka ini tidak benar, ya. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud adalah Al-Qur'an benar-benar, ya, yang ada saat ini, yang murni dari dulu, ya. Bukannya yang ditambah-tambah oleh orang-orang yang sekarang, na'udzubillah min dzalik. Dan yang keempat, membacanya bernilai ibadah, ya, ini Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika kita baca bernilai ibadah. Dan keempat, lafaz dan maknanya dari Allah, ya. Al-Qur'an lafaznya maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi, ya, Rasulullah menyandarkannya kepada Allah, ya. Rasulullah menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis qudsi bisa ditolak apabila diriwayatkan secara lemah, ya. Hadis qudsi ketika kita melihat riwayatnya lemah, maka bisa kita tolak. Dan ini tentunya dengan bimbingan para ulama kita, ya. Yang ketiga, hadis qudsi membacanya tidak bernilai ibadah, ya. Tidak bernilai ibadah sebagaimana Al-Qur'an, setiap hurufnya bernilai ibadah. Namun untuk hadis qudsi tidak. Hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah, ya. Hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah, sedangkan maknanya berupa wahyu, ya. Dan ada pun yang terakhir, pengertian hadis disandarkan kepada Rasulullah, ya. Para sahabat menyampaikannya, kemudian disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita dengar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa yang menceritakannya? Yang menceritakannya adalah para sahabat, ya. Apa yang ia ceritakan yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis. Yang kedua, hadis bisa ditolak apabila diriwayatkan secara lemah, ya. Apabila riwayatnya lemah, maka hadis itu tertolak, ya. Dan ini tentu bimbingan juga oleh para ulama, ya. Mereka yang tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, membacanya tidak bernilai ibadah, ya.
ketika kita membaca hadis, ya hurufnya tidak bernilai ibadah. Yang keempat, lafaznya dari Rasulullah sedang maknanya berupa wahyu, ya. Lafaznya dari Rasulullah sedang maknanya berupa wahyu. Ya, inilah pengertian hadis, ya, dan hadis qudsi. Dan juga kita sudah mempelajari perbedaan Al-Qur'an dan hadis qudsi. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.